Mas membawaku ke sini? Tanya Sahira saat mereka sudah sampai di pantai. Galang tersenyum lembut menatap Sahira, tangannya mengusap puncak kepala istri dadakannya itu. Mas tahu, saat ini di dalam dada kamu itu, terpendam rasa amarah benci kecewa sedih yang tidak bisa kamu luapkan. Kakak sengaja membawamu ke sini, agar kamu bisa mengeluarkan kemarahanmu itu, agar dada kamu merasa plong tanpa beban lagi. Sahut Galang panjang lebar. Mata Sahira berkaca-kaca mendengar penuturan Galang tersebut, kenapa orang baru di hidupnya itu mengerti akan dirinya. Lepaskanlah beban di hatimu, ujar Galang. Bagaimana caranya? Tanya Sahira yang tidak mengerti. Kamu bisa berteriak, memaki, menangis di sini, ujar Galang. Sahira mengangguk dan menghadap ke arah laut lepas itu. Aggggkkk, aku benci kalian semua. Aku benci. Kenapa kalian jahat kepadaku? Aku tidak minta dilahirkan ke dunia ini. Kalian yang menghadirkanku ke dunia ini, setelah aku hadir kenapa kalian menyia-nyiakanku? Dasar orang tua ngak bertanggung jawab. Pekik Sahira melepaskan segala rasa di dadanya. Hai, Rega. Abang sialan kau. Kau abang yang pilih kasih, padahal aku yang mengurusmu, mengurus segala keperluanmu. Tapi kau sangat jahat kepadaku. Sekarang nikmatilah hidup tanpaku, semoga kau akan baik-baik saja tanpaku. Sahira memaki sang abang. Kau Alina adik durjana. Dasar perempuan serakah, berhati busuk. Dari dulu kau selalu ingin merebut apa yang aku punya, kenapa kenapa kau iri padaku? Karena aku lebih cantik darimu, apa karena aku lebih pintar darimu, makanya kau selalu ingin merebut apa yang aku punya ambil-ambil semuanya. Aku ngak butuh, tunggulah karmamu. Sahira meluapkan emosinya kepada sang adik. Hei, Bima Mokondo. Kau pikir aku akan hancur diselingkuhi sama kamu? Ngaklah ya, ngapain aku harus hancur? Aku bersyukur bisa lepas dari kamu, dasar banci, tampang doang ganteng, tapi otak dungu. Maki Sahira berapi-api. Kalian pikir aku akan menderita galau merana gara-gara kalian? Sorry ya, aku ngak akan menderita gara-gara kalian, justru kalian yang akan ku buat menderita, lihat saja nanti kalian akan menyesal telah mengusir aku. Pekik Sahira ngos-ngosan meluapkan emosinya. Galang menatap sang istri yang sedang meluapkan emosinya itu, ingin rasanya dia tertawa mendengar sumpah serapah istrinya itu, namun dia hanya bisa diam, karena takut juga dia akan disumpah serapahi oleh istri dadakannya itu. Aku janji akan membuat kamu bahagia, kita tunjukkan kepada mereka kalau kamu bisa bahagia tanpa mereka, kamu benar ngak ada guna menggalaui mereka semua. Gumam Galang. Sahira ngos-ngos dan langsung menjatuhkan bokongnya ke atas pasir pantai itu. Ternyata benar kata Mas, emosi menguras tenaga. Kekeh Sahira yang masih mengatur nafasnya. Galang terkekeh menatap sang istri, dia juga ikut duduk di samping istrinya itu. Minumlah, pasti tenggorokan kamu sangat kering. Kekeh Galang mengulurkan sebotol minuman dingin ke hadapan sang istri. Terima kasih, Mas sudah seperti cenayang, dari tadi selalu tahu apa isi pikiranku. Kekeh Sabira menyambut minuman dingin itu dan langsung meneguknya hingga tandas. Galang hanya bisa-bisa geleng-geleng kepala menatap singkat istri dadakannya itu. Sudah plong dadanya? Tanya Galang. Sudah. Angguk Sahira. Bagus. Sahut Galang. Makasih sudah membawaku ke sini. Ujar Sahira menatap dalam suaminya itu. Kenapa menatap Mas seperti itu? Heran Galang. Aku tahu Mas menerima pernikahan ini karena terpaksa, aku ngak apa-apa kok kalau Mas mau menceraikanku, yang penting aku sudah keluar dari neraka itu. Ucap Sahira mengalihkan pandangannya ke tengah laut lepas sana. Tuh, sakit,
kenapa menyentil dahiku? Keluh Sahira. Klau ngomong itu yang benar, menikah itu bukan permainan, saya sudah bersumpah di hadapan Tuhan dan bertanggung jawab atas kamu, dan kamu seenak jidat meminta cerai. Omel Galang. Ya kan kita nggak kenal Mas dan nggak ada cinta di antara kita, tiba-tiba dinikahkan begitu saja, gimana dengan kekasih Mas? Pasti dia akan marah padaku, mengataiku perebut pacar orang, dan pasti orang tua Mas akan kecewa telah menikah tanpa restu dari mereka. Sahira mengeluarkan unek-uneknya kepada Galang. Cinta akan datang seiring waktu berjalan, Mas tidak mempunyai pacar, seumur hidup Mas nggak pernah pacaran, kalau orang tua, pasti mereka sangat bahagia Mas sudah menikah dan sekarang nggak kesepian lagi, karena sudah ada yang menemani hidup Mas. Sahut Galang panjang lebar. Sahira menautkan dahinya tak mengerti dengan ucapan Galang itu. Galang paham dengan kebingungan istrinya itu. Orang tua Mas sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, mereka meninggal karena kecelakaan. Ucap Galang sendu mengingat kedua orang tuanya, dan mengingat adik semata wayangnya. Maaf, sudah membuka luka lama Mas. Ucap Sahira penuh sesal. Tidak apa, kamu juga harus tahu kehidupan Mas, karena kita suami istri, jadi harus terbuka satu sama lain. Sahut Galang. Sahira tersenyum kecut. Mas yakin akan menjalani pernikahan denganku, seumur hidup itu lama loh Mas. Tanya Sahira yang menatap Galang. Mas yakin? Sahut Galang mantap. Mas tahu pernikahan kita ini sangat dadakan melebihi tahu bulat, tapi Mas berharap pernikahan kita ini satu kali seumur hidup, tidak peduli bagaimana cara kita menikah, Mas hanya mau kamu menjadi istri Mas satu-satunya dan jangan berpikir ingin bercerai dari Mas, mari kita bina rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Ucap Galang menatap lekat manik mata sang istri. Mas yakin? Mas tahu kan aku saja sama keluargaku dibuang. Ucap Sahira berkaca-kaca. Mas sangat yakin, kamulah jodoh yang telah Allah tetapkan untuk Mas. Sahut Galang memegang kedua tangan Sahira. Baiklah, aku akan menerima pernikahan ini dengan lapang dada, benar kata Mas, mungkin kita sudah dijodohkan dari masih dalam perut. Kekeh Sahira. Galang tersenyum dan menarik Sahira ke dalam pelukannya. Mulai sekarang, kamu berkeluh kesahlah kepada Mas, mintalah apa yang kamu inginkan, karena kini kamu adalah tanggung jawab Mas. Bisik Galang. Minta peluk setiap hari, boleh? Tanya Sahira, hanya pelukan yang dia inginkan. Selama ini dia tidak pernah merasakan pelukan dari papa mama dan bahkan abangnya, mereka hanya sibuk memberi perhatian kepada Alina, dan melupakan keberadaan Sahira. Jangankan pelukan, lebih dari pelukan akan Mas berikan, sayang. Sahut Galang mengeratkan pelukannya kepada sang istri. Mendengar kata-kata sayang dari mulut suaminya itu, membuat wajah Sahira merona merah. Apa kita benar akan tidur di jalanan seperti ucapan mereka tadi? Tanya Sahira karena hari sudah beranjak malam, namun Galang belum juga membawanya pergi dari pinggir pantai itu. Sembarangan kalau ngomong, walau tampang Mas kayak gini, walau nggak punya orang tua, Mas masih punya rumah loh. Omel Galang mencubit sayang hidung Sahira. Lagian dari tadi nggak pulang-pulang, masih dia aja di sini. Elak Sahira. Masih betah menghabiskan waktu di sini, anggap saja kencan perdana kita. Kekeh Galang. Dan, Aden pulang. Tanya sang bibi senang saat melihat anak almarhum majikannya kembali ke rumah. Iya Bi, kenalin ini istri Galang Bi, kami baru menikah hari ini. Sahut Galang memperkenalkan Sahira kepada bibi pengasuh sekaligus yang menjaga rumah Galang selama ini. Selamat datang Non. Ucap si bibi menatap Sahira dengan menunduk hormat. Salam kenal Bi, kenalin aku Sahira. Sopan Sahira menyalami tangan sang bibi penuh takzim. Bibi sampai tersentuh melihat perlakuan Sahira itu.
"Eh, Non, jangan begini, saya jadi tidak enak," ucap Bibi Asnah. "Emang kenapa Bi? Bibi kan orang tua, saya sebagai anak paling muda dari Bibi, harus hormat sama Bibi," tutur Sahira lembut. "Tapi saya kan kerja di sini Non," sahut Bi Asnah. "Emang kita harus membedakan kasta untuk hormat Bi, kan? Yang muda harus hormat sama yang tua," tutur Sahira lagi. Sungguh Bibi semakin kagum kepada Sahira, anak majikannya tidak salah pilih mendapatkan istri. Galang pun ikut tersenyum, ternyata dia tidak salah menerima Sahira menjadi istrinya. "Ya sudah Bi, saya ke atas dulu," ujar Galang memegang tangan Sahira dengan lembut. "Silahkan Den." Hormat si Bibi. Galang membawa sang istri ke dalam kamar tidurnya. Sahira terbengong melihat kamar tidur sang suami yang sangat luas itu, bahkan kamar tidurnya saja tidak ada seperapat kamar tidur suaminya itu. "Kenapa bengong?" Ujar Galang melihat Sahira yang masih diam di depan pintu. Iya," gugup Sahira melangkahkan kaki ke dalam kamar suaminya itu. Galang membuka jaket jeans yang melekat di tubuhnya, dan meletakkannya di dalam keranjang baju kotor di sudut kamar itu. "Sahira dulu yang bersihin badan apa Mas?" tanya Galang. "Aku duluan Mas, udah gerah soalnya," jujur Sahira. "Ya sudah." Angguk Galang mempersilahkan sang istri masuk ke dalam kamar mandi. Setelah Sahira masuk ke dalam kamar mandi, Galang menghubungi seseorang di teleponnya. "Pak Ben, tolong belikan beberapa potong pakaian untuk istri saya, besok langsung kirim ke rumah saja," ucap Galang. Galang melihat pakaian sang istri memang sudah mulai kusam, apalagi tadi dia melihat sang istri memasukkan pakaiannya saat meninggalkan rumah orang tuanya tak ada satu pun yang bagus, semua sudah kusam, orang tua kaya, kok istrinya memakai pakaian sangat jelek, bahkan pembantu di rumah Galang saja pakaiannya bagus-bagus, sungguh Galang sangat miris melihat kehidupan istrinya itu. "Aku akan membahagiakanmu, hingga tak ada satu orang pun yang berani menghina dan merendahkanmu, termasuk orang tuamu sendiri, aku akan menjagamu istriku," gumam Galang memandang wallpaper HP-nya yang memakai foto Sahira saat berada di pantai tadi. Ceklet. Pintu kamar mandi terbuka dari dalam, dan memperlihatkan Sahira yang sudah segar dan berganti pakaian dari dalam sana. "Mas," panggil Sahira. "Sudah selesai?" tanya Galang mengusap sayang puncak kepala Sahira. "Sudah," angguk Sahira. "Mas mandi dulu ya," ujar Galang lembut. Dan diangguki oleh Sahira. Tok, tok. Pintu kamar tidur Galang diketok dari luar. Sahira melangkah ke arah pintu tersebut, dan buka pintunya dengan perlahan. "Maaf Non, Bibi mau mengantarkan minuman untuk Non dan Den Galang," ucap Bi Asnah sopan. "Terima kasih Bi," sahut Sahira tak kalah sopan. "Non kalau butuh apa-apa, panggil Bibi aja," ujar Bi Asnah. "Baik Bi," sahut Sahira sopan. "Ngobrol sama siapa, Dek?" tanya Galang, yang baru keluar dari kamar mandi dengan memakai celana kolor dan baju kaos. "Sama Bi Asnah Mas, tadi abis nganterin minum," tunjuk Sahira ke meja di pojok kamar dekat jendela yang menghadap ke arah taman belakang. Galang mengangguk tanda mengerti. "Duduk sini," ajak Galang menepuk ruang kosong di sampingnya. Sahira menurut, dan mendekat ke arah sang suami. "Capek ya?" tanya Galang. "Sedikit," sahut Sahira. "Habiskan minumnya, setelah itu kita tidur," titah Galang kepada sang istri. "Kak kita tidur bareng ya Mas?" gugup Sahira. "Iya, kenapa memang, kita kan suami istri wajar dong tidur bareng, lebih dari tidur juga sah-sah aja," goda Galang. Tubuh Sahira membeku mendengar ucapan suaminya itu, dia tahu apa yang diucapkan suaminya itu, dia bukan wanita bodoh, usianya sudah 24 tahun,
wajar saja dia tahu hubungan suami istri, namun dia belum siap untuk itu. Galang terkekeh melihat wajah pucat pasi sang istri. Hanya sebatas tidur dan peluk aja kok, Mas tidak akan meminta lebih dari itu, Mas tahu kamu belum siap untuk itu, jangan takut. Ucap Galang yang tahu ketakutan istrinya itu. Baiklah. Lega Sahira. Selamat tidur istriku yang cantik. Gombal Galang. Selamat tidur juga, suami tukang gombal. Timpal Sahira. Galang tertawa mendengar ucapan istrinya itu. Sementara di tempat lain, Sahira. Kenapa kau tidak membangunkanku, gara-gara kamu saya terlambat. Pekik Rega yang lupa tidak ada lagi Sahira di rumah itu. Astaga, kenapa tidak ada sarapan, kemana anak itu, bisa-bisanya dia masih tidur nyenyak, bukannya membuat sarapan, awas kamu ya. Gerutu sang mama. Kak Sahira, sepatu gue mana? Kenapa lama sekali sih? Pekik Alina dari kamarnya. Mana kopi papa? Pinta Pak Bram. Tunggu Pak, Mama mau membangunkan Sahira dulu, bisa-bisanya dia tidur nyenyak tidak membuatkan kita sarapan, sudah jam berapa ini, sebentar lagi Rega dan Alina akan berangkat kerja dan ke kampus. Ucap sang mama. Sialan ini Sahira, mana dasi gue coba. Kesal Rega menuruni anak tangga. Kemana sih, perempuan ngak guna itu, disuruh ambil sepatu tapi ngak datang-datang. Kesal Alina. Sahira, suara menggema memanggil Sahira di rumah orang tua Sahira, mereka lupa, babu gratis mereka sudah tidak ada lagi di rumah itu. Astaga, kalian kenapa sih, teriak-teriak. Omel sang mama. Kita cari Sahira ma, kenapa pakaianku tidak disiapkan olehnya, dan juga tidak membangunkan Rega, kan Rega jadi telat ini. Kesal Rega dengan baju yang masih acak-acakan. Aku juga cari perempuan itu ma, disuruh ambil sepatu saja ngak muncul-muncul. Sungut Alina. Dia ngak ada di kamarnya, mama abis dari kamarnya sudah kosong, apa dia berangkat pagi ya, dasar anak itu, makin hari makin bertingkah. Gerutu sang mama. Bukannya Sahira sudah keluar dari rumah ini ya? Gumam Alina. Apa? Pekik mereka yang baru sadar.